Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat dan semangat untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang teks berita. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kamu harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kamu kuasai pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar kita adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, kamu juga harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kamu harus dapat menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks berita. Langsung saja kita masuki materi pertama kita pada hari ini, yaitu pengertian berita. Nah, sebelumnya anak-anak ibu pasti sudah tahu bahwa berita itu biasanya terdapat di media cetak atau media elektronik. Sebenarnya apa sih pengertian berita? Nah, berita sendiri itu adalah informasi tentang peristiwa terkini, aktual, yang banyak dibicarakan baik yang terdapat di media cetak atau media elektronik. Media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid, sedangkan media elektronik seperti televisi, HP, atau internet. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan contoh kepada kalian bentuk berita yang terdapat di dalam media cetak, yaitu koran. Kalian bisa lihat pada slide. Dan yang kedua adalah contoh berita yang terdapat di media elektronik, yaitu televisi. Selanjutnya, kita masuk kepada ciri-ciri kebahasaan teks berita. Ternyata, suatu teks dikatakan teks berita karena memiliki ciri-ciri yang pertama, fokus. Fokus di sini maksudnya adalah teks berita tersebut fokus terhadap gagasan utama yang ada di dalam teks tersebut, baik itu peristiwa atau kejadian. Jadi tidak pernah keluar atau berita tersebut tidak pernah ceritanya keluar dari alur tentang peristiwa atau kejadian yang ada dalam berita. Yang kedua, menggunakan verba transitif. Verba transitif merupakan kata kerja yang memerlukan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Kalian bisa lihat pada slide, contohnya Arum memasak kepiting di dapur. Kata bercetak tebal, yaitu memasak, merupakan verba transitif karena memiliki objek setelahnya. Jika bunyi pertanyaan, apa yang dimasak Arum di dapur? Maka jawabannya adalah kepiting. Jadi, kata sebelumnya yang merupakan predikat, yaitu memasak, itu merupakan verba transitif. Contoh yang kedua, Bara menanam bunga di taman. Kata menanam merupakan verba transitif karena memiliki objek setelahnya, yaitu bunga. Jadi kata menanam dicetak tebal karena merupakan verba transitif, yaitu kata yang memerlukan objek atau pelengkap setelah objeknya. Kita lanjut kepada ciri-ciri kebahasaan teks berita yang selanjutnya, yaitu menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ini ditandai dengan pemakaian tanda petik. Seperti yang kalian lihat pada slide, tanda petik itu di awal dan di akhir kalimat. Contoh, Andi mengatakan tanda baca koma, kemudian diawali dengan tanda petik, aku akan pergi ke sekolah besok. Diakhiri dengan tanda baca akhir kalimat, yaitu tanda titik, dan diakhiri kembali dengan tanda petik.
Jadi tanda petik tersebut ada di awal dan di akhir kalimat. Selanjutnya, kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contoh, dia akan pergi ke sekolah. Jadi, kalimat tidak langsung ini menggunakan kata ganti orang ketiga dia dalam sebagai subjeknya. Jadi, dia tidak menggunakan kata ganti orang pertama ya. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan yang keempat, menggunakan verba pewarta. Verba pewarta adalah sebuah kata di mana dipergunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan yang terjadi. Contoh, beliau mengatakan jika dengan menjadi presiden akan lebih baik. Kata bercetak tebal mengatakan merupakan verba pewarta karena dipergunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Contoh yang kedua juga seperti itu, kalian bisa membaca sendiri. Memberitakan itu dicetak tebal karena merupakan verba pewarta. Ciri-ciri kebahasaan teks berita yang terakhir adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat di sini merupakan itu menjelaskan waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kejadian di dalam sebuah teks berita. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan slide yang ada di hadapan kamu. Ini merupakan salah satu contoh teks berita yang berjudul soal bocor, undi ulang. Kalian bisa baca sendiri dan kalian pahami sendiri. Nanti setelah ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi ciri-ciri teks beritanya. Perhatikan kembali. Ini merupakan ciri-ciri teks berita dari soal bocor undi ulang. Yang pertama adalah fokus. Soal bocor undi ulang itu gagasan utamanya adalah soal yang bocor. Jadi fokus di sini adalah tentang soal yang bocor dan cerita teks berita tadi tidak pernah keluar dari gagasan utamanya, yaitu soal yang bocor ini. Yang kedua, verba transitif. Verba transitif dari teks berita soal bocor undi ulang adalah kata-kata membocorkan atau memblokir. Kalian bisa lihat pada teks beritanya, yaitu yang ibu beri warna kuning di sini, membocorkan dan memblokir, itu sudah ibu tandai dan itu merupakan verba transitif. Yang selanjutnya, kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Nah, ternyata di teks berita soal bocor undi ulang ini tidak ada kalimat langsung. Kalian bisa lihat pada teks tidak ada kalimat yang menggunakan tanda petik. Jadi di sini hanya menggunakan kalimat tidak langsung, yaitu yang sudah ibu beri tanda warna merah gelap itu ya. Ia memaparkan bahwa pelaku pembocoran akan diprotes hukum sesuai pasal yang berlaku. Nah, kata-kata ia itu merupakan kata ganti orang pertama, dia ganti menjadi kata ganti orang ketiga dan merupakan kalimat tidak langsung. Yang selanjutnya, ciri-ciri teks berita verba pewarta pada soal bocor undi ulang itu adalah kata-kata mengatakan atau memaparkan. Nah, kita kembali lagi kepada teks beritanya yang tadi, itu sudah ibu beri tanda warna. Kita kembali lagi. Ibu beri tanda warna merah, mengatakan atau memaparkan. Anies Baswedan mengatakan bahwa ia memaparkan bahwa, jadi kata-kata yang bercetak berwarna merah itu merupakan verba pewarta. Kita lanjut kepada ciri-ciri teks berita yang terakhir, yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat pada teks berita soal bocor undi ulang itu adalah hari Rabu tanggal 23 April 2015, tempatnya di Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. Nah, anak-anak ibu, ternyata gampang ya mengidentifikasi ciri-ciri teks berita. Nah, selanjutnya kamu akan berlatih untuk mengidentifikasi ciri-ciri teks berita sendiri. Nah, ini adalah teks berita yang berjudul pasien flu burung dijauhi warga. Kamu bisa lihat dan baca sendiri agar kamu lebih memahaminya. Nah, ini adalah lanjutan dari
teks berita yang tadi. Tugasmu sama seperti yang sudah kita coba lakukan tadi, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks berita dari teks berita yang tadi. Kamu cari fokusnya apa, verba transitifnya apa, kalimat langsung atau kalimat tidak langsungnya apakah ada di dalam teks berita tersebut, verba pewartanya apa, kemudian waktu dan tempatnya di mana. Silakan kamu buat di buku latihan bahasa Indonesiamu menggunakan tabel seperti yang ada pada slide ya. Setelah selesai, foto dan kirimkan ke WA Ibu. Nah, Ibu akan kembali kepada teksnya tadi. Nah, ini adalah teks berita yang akan coba kamu identifikasi ciri-ciri teks beritanya di rumah. Pasien flu burung dijauhi warga. Jadi, kamu akan cari ke 5 ciri-ciri teks beritanya. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.